Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki hari ini bersama dengan Tuhan, saya memberikan tema untuk kita, hidup untuk melayani. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika pergi ke sebuah rumah makan atau restoran, tentunya kita sangat senang jika disambut dengan sapaan hangat dari seorang pelayan yang berpakaian rapi dan didukung ruangan bersih, penyajian makanan yang menarik juga nikmat. Kita akan sering pergi makan ke tempat tersebut dan bahkan menceritakannya pada orang lain karena kita senang akan pelayanan tempat itu. Sama halnya juga bagi kita sebagai umat Tuhan. Kita menyandang status pelayan Tuhan sesuai profesi atau bidang masing-masing. Karena seseorang disebut seorang pelayan Tuhan bukan karena ia pernah bersekolah di sekolah Kristen, ada yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, bahkan menjadi pengerja di gereja, ada juga lulusan sarjana pendidikan Kristen, atau lulusan sekolah tinggi teologi. Keteladanan kita adalah Yesus Kristus sebagaimana dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa Yesus terlebih senang melayani daripada dilayani. Dari Roma 12 ayat 11, ada dua hal yang dapat kita pelajari sebagai pelayan Tuhan. Yang pertama, kerajinan yang kendor. Banyak orang pada awal melayani begitu antusias dan menggebu-gebu. Lambat laun, semangat itu menjadi kendor dan sedikit demi sedikit akhirnya menjadi luntur karena berbagai alasan. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat ini mengajarkan kita harus menjadi seorang hamba yang baik dan setia. Seperti sebuah peribahasa, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, yang mengandung makna suatu usaha yang pantang menyerah dan tidak berhenti akan menghasilkan hasil yang optimal. 2. Roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala merupakan perintah dan kehendak Tuhan bagi kita umatnya, di mana kita tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya adalah kita menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan dari lingkup terdekat dahulu, baru lingkup jauh, yaitu ujung bumi. Kesimpulannya bagi kita, gunakanlah waktu yang ada untuk menjadi seorang pelayan Tuhan sesuai dengan bidang atau profesi kita masing-masing, kapanpun dan dimanapun kita berada, hingga Tuhan yang kita layani mempercayakan pelayanannya sampai akhir hidup kita, dan orang lain akan merasakan buah yang manis melaluinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.